Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Azharudina dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas BGI Kanjuruhan Malang. Pertama yaitu peranan komunikasi dan pengawasan dalam pengorganisasian layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Pentingnya komunikasi dalam hubungannya dengan pekerjaan ditunjukkan oleh banyaknya waktu yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam pekerjaan. Suatu studi menemukan bahwa pekerjaan bagian produksi memerlukan komunikasi antara 16 sampai 46 kali dalam waktu 1 jam. Hal ini berarti mereka berkomunikasi setiap 2 sampai 4 menit. Untuk manajer tingkat bawah menggunakan waktunya untuk berkomunikasi verbal atau lisan sekitar antara 20 sampai 50%. Sedangkan untuk manajer tingkat menengah dan tingkat atas, waktu yang digunakan lebih banyak lagi, yakni sebesar 29 sampai 64%, di mana 89% komunikasi yang dilakukan dalam bentuk verbal, baik berhadapan komunikasi ibaratnya melalui telepon, baik berhadapan langsung maupun melalui telepon. Komunikasi ibaratnya darah organisasi dalam yang menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dalam organisasi. Yang kedua yaitu peranan pengawasan dalam pengorganisasian layanan bimbingan dan konseling. Tujuan utama dari pengawasan yaitu mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Karena itu, agar sistem pengawasan benar-benar merealisasikannya tujuannya, dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan. Berdasarkan penyimpangan-penyimpangan itu, dapat diambil tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar sesuai atau mendetail yang direncanakan sebelumnya. Pengawasan ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi agar tidak berlarut-larut yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Pengawasan yang dijalankan dengan baik dan kontinu akan mampu meningkatkan disiplin kerja karyawan dan menciptakan suatu semangat kerja sama kelompok yang dapat merangsang setiap karyawan untuk lebih baik. Yang kedua yaitu langkah-langkah yang diperlukan dalam penyusunan program bimbingan dan konseling. Penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah dengan dasar menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan karakteristik siswa. Penentuan karakteristik siswa ini membantu mengetahui kebutuhan masing-masing individu, yang mana nantinya biasa dipakai dalam menentukan program yang direncanakan dan dilakukan. Yang kedua yaitu penyusunan program. Penyusunan program bimbingan dan konseling umumnya mengikuti 4 langkah pokok. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Program yang baik adalah program yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau kebutuhan tentang belajar, tentang pengetahuan dan teknologi, tentang karir, tentang cara-cara pengembangan potensi dalam bergaul, dan sebagainya. Teori Maslow berkata bahwa kebutuhan individu terdiri dari kebutuhan aktualisasi diri dan pemenuhan diri atau self-actualization needs, kebutuhan harga diri atau esteem needs, kebutuhan sosial atau social needs, kebutuhan keamanan atau safety and security needs, kebutuhan fisiologis atau psychological needs. Yang kedua yaitu penyusunan rencana kegiatan. Rencana kegiatan bimbingan dan konseling disusun atas dasar jenis-jenis dan prioritas kebutuhan, baik masing-masing individu maupun institusi. Rencana kegiatan juga harus diintegrasikan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain serta harus disusun secara spesifik dan realistik. Yang ketiga yaitu pelaksanaan kegiatan.
kegiatan yang nantinya akan dievaluasi baik dari segi situasi, kondisi, teknik maupun keikutsertaan siswa dan personil yang terlibat. Yang keempat yaitu penilaian kegiatan. Dalam penilaian kegiatan ini direncanakan dan dilakukan pada setiap tahap kegiatan dalam keseluruhan program. Hasil penilaian merupakan gambaran tentang proses, seluruh dan hasil yang dicapai disertai dengan rekomendasi tentang kegiatan berikutnya yang berupa jenis kebutuhan dan pelayanan baru atau perbaikan program kegiatan terdahulu sesuai dengan informasi yang diperoleh. Sini saya akan menjelaskan tentang dalam program tahunan kegiatan konseling terdapat beberapa komponen kegiatan layanan. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ada kegiatan layanan. Yang pertama yaitu assessment. Yang kedua penyusunan program kegiatan konseling. Yang ketiga yaitu rapat konsultasi program kegiatan konseling kepala sekolah dan pemerintah sekolah. Yang keempat yaitu perbaikan program kegiatan konseling. Yang kelima yaitu pemesanan program kegiatan konseling. Yang kedua yaitu pelaksanaan layanan. Pelaksanaan layanan terdapat beberapa kegiatan layanan. Yang pertama layanan dasar. Dalam layanan dasar ada yang namanya layanan orientasi. Layanan orientasi biasanya dilakukan dengan cara pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan tata tertib di sekolah, pengenalan peran dan fungsi bimbingan dan konseling, pengenalan ekstrakurikuler, dan pengenalan kegiatan sekolah, pengenalan kurikulum. Yang kedua, di dalam layanan dasar terdapat layanan informasi. Biasanya, kegiatan yang dilakukan dalam layanan informasi yaitu informasi penyalahgunaan hak, bahaya bullying, informasi beasiswa, dan informasi sekolah lanjutan. Yang ketiga, dalam layanan dasar terdapat layanan bimbingan wasikal. Biasanya dilakukan dengan cara mencari cara agar bisa belajar dalam situasi baru. Yang kedua, giat belajar efektif atau menyita banyak waktu. Yang ketiga, keterampilan belajar mandiri. Yang keempat, mencari tentang koordinasi. Yang kelima yaitu membuat jadwal tanpa terpaksa. Yang keempat, dalam bimbingan konseling yaitu ada dalam layanan dasar yaitu ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok biasanya dilakukan untuk latihan penumbuhan jiwa kepemimpinan. Yang kedua yaitu latihan pengendalian emosi. Selain layanan dasar, ada juga yang namanya layanan perencanaan dan perencanaan individual. Layanan ini biasanya dilakukan dengan kegiatan penempatan dan penyaluran. Penempatan kegiatan ekstrakurikuler. Selain layanan dasar dan layanan peminatan, ada juga namanya layanan edukasi konflik, di mana di dalamnya yaitu terdapat konseling individu, konseling kelompok, konsultasi, mediasi dan advokasi, kunjungan rumah, konferensi kasus, dan alintangan. Yang terakhir yaitu layanan dukungan. Dalam layanan dukungan biasanya dilakukan dengan kegiatan kolaborasi guru dan orang tua. Yang kedua, pengembangan profesi. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kompetensi. Tahapan yang terakhir yaitu akuntabilitas, di mana terdapat kegiatan yang pertama yaitu evaluasi proses, yang kedua evaluasi hasil, dan yang ketiga supervisi, dan yang keempat penyusunan dan